Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Baik, coba lihat dulu sampah yang ada di sekitar kalian, sebelah kiri, sebelah kanan, atau di bawah kalian. Nanti buangnya pada saat istirahat ya. Baik, Pak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Untuk ketua kelas, mohon pimpin dulu doa teman-temannya, dan untuk seluruh siswa, mohon untuk berdiri ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita memulainya dengan doa. Doa dengan percaya masing-masing. Doa bisa dimulai. Doa selesai. Nah, baik. Apa ada yang tidak hadir hari ini? Semua hadir, Pak. Bagus ya. Nah, sekarang Bapak akan memberikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama itu pengertian siswa dapat mengerti apa itu mobilitas sosial. Yang kedua, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Dan yang terakhir, faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial. Nah, Bapak memakai buku yang ini ya. Yang ini kalian bisa meminjamnya di perpustakaan sekolah. Nah, untuk selanjutnya, kalian tahu ini gambar apa? Berdiskusi, Pak. Ya, benar sekali ya. Tepuk tangan dulu buat teman kalian. Nah, gambar ini merupakan gambar diskusi antara para staf dan direktur di suatu perusahaan ya. Nah, apakah di antara kalian ada yang berkeinginan berkeinginan menjadi sebagai direktur? Ada, saya, Pak. Nah, kalau begitu bagaimana caranya untuk menjadi direktur tersebut? Bagaimana menurut Anda untuk menjadi direktur tersebut? Rajin belajar. Ya, benar sekali. Apalagi? Tekun. Nah, sekali ya. Nah, jika kalian ingin menjadi seseorang yang sangat penting di suatu perusahaan, yaitu direktur tersebut, kalian tidak instan secara langsung untuk menjadi seorang direktur tersebut. Pastinya kalian itu harus memulainya dari nol, yaitu dengan menjadi karyawan biasa terlebih dahulu. Hari demi hari kalian akan diangkat ke jenjang yang lebih tinggi dan sampai akhirnya menjadi direktur. Nah, dapat dikatakan mobilitas sosial ini yaitu suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke sosial yang lainnya, atau suatu gerak dari strata satu ke strata yang lainnya. Contohnya seperti tadi, kita harus menjadi karyawan biasa terlebih dahulu, dan hari demi hari akan diangkat titel kita dan sampai titel paling atas, yaitu direktur. Nah, selanjutnya itu bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, bentuk-bentuk mobilitas sosial ini ada dua, yaitu
mobilitas sosial vertikal. Nah, di dalam mobilitas sosial vertikal ini ada dua bagian, yaitu mobilitas vertikal ke atas dan mobilitas vertikal ke bawah. Nah, mobilitas vertikal ke atas ini yaitu perpindahan satu strata ke strata yang lainnya, tapi stratanya itu meningkat ke atas. Contohnya itu seperti tadi, karyawan biasa menjadi direktur dan lain sebagainya. Nah, mobilitas yang kedua itu mobilitas vertikal yang ke bawah. Nah, mobilitas vertikal ke bawah ini kebalikan dari mobilitas vertikal ke atas, yaitu contohnya seperti direktur. Contohnya misalnya ya, direktur itu korupsi. Nah, mungkin direktur tersebut akan diturunkan jabatannya ataupun bisa jadi sampai dipecat. Nah, itulah yang dikatakan sebagai mobilitas vertikal ke bawah. Jadi jabatannya itu diturunkan seperti itu ya. Untuk selanjutnya yaitu mobilitas horizontal. Nah, pada mobilitas horizontal ini yaitu mobilitas yang di suatu kelompok akan berpindah ke kelompok lainnya, tetapi jabatannya itu tidak berubah, datar. Nah, contohnya seperti Bapak sebagai kepala sekolah di salah satu sekolah di Singaraja. Nah, Bapak akan pindah ke sekolah yang ada di Denpasar, tetapi Bapak tetap menjadi kepala sekolah. Nah, seperti itulah dikatakan sebagai mobilitas horizontal. Untuk selanjutnya yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial. Nah, sebelum Bapak lanjut ke faktor-faktor tersebut, apakah ada yang belum jelas pada materi bentuk-bentuk mobilitas sosial tersebut? Sudah jelas, Pak. Nah, baik. Mohon diingat ya nanti bentuk-bentuk mobilitas sosial tersebut. Nah, baik, selanjutnya kita ke faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Yang pertama itu faktor pendorong mobilitas sosial. Ada 6 faktor pendorong mobilitas sosial tersebut. Yang pertama itu ada faktor struktural, faktor individu, faktor sosial, faktor keadaan ekonomi, faktor situasi politik, dan yang terakhir itu faktor kependudukan atau demografi. Bisa dicatat juga ya, nanti pada akhir pembelajaran Bapak akan memberi kuis, yaitu sebanyak 5 soal. Nah, faktor yang pertama itu yaitu faktor struktural. Faktor ini memiliki struktur seperti
presiden kita itu semua semua presiden tidak instan akan menjadi presiden, atau presiden tersebut tidak keturunan presiden tersebut tidak berketurunan sebagai presiden. Apa tuh ya? Misalnya presiden pertama, yang presiden kedua tidak mungkin anak dari presiden yang pertama tersebut. Nah, seperti itu. Yang kedua, faktor individu. Nah, setiap individu memiliki karakteristik yang sangat berbeda-beda. Nah, seperti contohnya lulusan sarjana. Contohnya 2 orang lulusan sarjana akan melamar pekerjaan di salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Salah satu orang tersebut pasti akan ada yang masuk dan ada yang tidak. Nah, itu disebabkan oleh faktor kepribadian individu tersebut. Nah, yang ketiga itu faktor sosial. Setiap perjuangan diawali dari ketidakpuasan. Ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk terus berjuang segigih-gigihnya. Nah, yang dimaksudkan tersebut, kita orang, misalnya Bapak orang yang tidak mampu. Nah, Bapak akan berusaha keras untuk mengubah sosial Bapak agar bisa mencukupi atau bisa mensejahterakan kehidupan Bapak dan keluarga. Untuk selanjutnya, faktor ekonomi. Nah, keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. Kalian dapat memperhatikan berbagai fenomena masyarakat di sekeliling kita. Masyarakat yang kondisi ekonominya baik cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Yang selanjutnya, faktor situasi politik. Faktor situasi politik ini para pemimpin dapat menjalankan roda pembangunan dengan baik dan semua rakyat berperan aktif dalam pembangunan. Kondisi ini tentu berbeda dengan situasi Indonesia pada tahun 1945 dan 1000 sampai 1950. Pada masa tersebut, suatu situasi politik dalam negeri tidak menentu. Yang terakhir yaitu faktor kependudukan. Yang selanjutnya yaitu faktor penghambat mobilitas sosial. Faktor penghambatnya itu ada 2 faktor. Yang pertama, faktor kemiskinan dan diskriminasi. Faktor kemiskinan ini yaitu faktor ekonomi dapat membatasi mobilitas sosial. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal sangat sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Yang selanjutnya, diskriminasi, yaitu pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan
bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Pada penjajahan terjadi diskriminasi pemerintah Hindia Belanda terdapat masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia. Dalam memperoleh pendidikan, masyarakat Indonesia disediakan sekolah yang kualitasnya beda dengan sekolah untuk orang Eropa. Hal ini tentunya mempersulit mobilitas sosial rakyat Indonesia. Nah, dapat contohnya itu orang yang kaya akan dibedakan pendidikannya dengan orang yang miskin pada saat itu. Lain halnya dengan sekarang. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan kuis. Bapak memberikan 5 soal ya. Baik, tolong dicatat ya soalnya. Baik Pak. Baik, yang pertama itu tunggu sebentar ya, Bapak masih mencari soalnya. Baik, yang pertama itu jelaskan apa itu arti dari mobilitas sosial. Sudah Pak. Ya. Yang kedua, sebutkan bentuk mobilitas sosial. Sudah Pak. Yang ketiga, sebutkan faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Sudah Pak. Sudah Pak. Yang keempat, sebutkan faktor-faktor penghambat dari mobilitas sosial tersebut. Sudah Pak. Nah, mungkin Pak saja Bapak memberikan soalnya. Sudah Pak. Masing-masing soal Bapak akan memberikan waktu 2 menit. Jadi dalam 4 soal itu kalian bisa mengerjakannya dengan waktu 8 menit. Silakan dikerjakan. Baik Pak. Baik. Bagaimana? Sudah Pak. Sudah ya? Sudah. Waduh, cepet banget. Baik, kalau gitu tolong bantu Bapak untuk menjawab soal-soal tersebut. Saya Pak. Ya, silakan. Saya menjawab nomor 1, penjelasan tentang mobilitas. Mobilitas adalah suatu gerak perpindahan dan suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata yang lainnya. Ya, benar sekali apa yang dikatakan teman kalian ya. Beri tepuk tangan untuk teman kalian. Baik, untuk soal yang selanjutnya. Baik, saya Pak. Ya, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu sebutkan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Bentuk-bentuk dari mobilitas sosial yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Faktor struktural, faktor individu, faktor sosial dan faktor ekonomi, faktor politik dan kemudahan dalam akses pendidikan. Ya Pak. Ya, benar sekali ya. Tangan untuk teman kalian. Untuk nomor selanjutnya. Saya Pak. Saya akan menjawab tentang faktor-faktor pendorong mobilitas. Faktor struktural, faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, dan
kemudahan dalam akses pendidikan. Ya, kalian. Dan yang terakhir, tolong dibantu. Baik, saya Pak. Nah, yang nomor 4 yaitu sebutkan faktor-faktor penghambat mobilitas sosial, yaitu faktor penghambat mobilitas sosial yaitu faktor kemiskinan dan diskriminasi. Ya, benar sekali ya. Pertama buat teman kalian. Nah, jadi itulah jawaban. Jadi jawaban yang disampaikan oleh teman-teman kalian itu sudah sangat bagus sekali ya. Nah, sekarang Bapak akan menyimpulkan dari hasil pembelajaran hari ini, yaitu pengertian mobilitas tersebut yaitu suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke sosial lainnya atau gerak dari strata satu ke strata yang lainnya. Berikutnya, bentuk mobilitas sosial itu ada dua, yaitu mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Yang selanjutnya, faktor pendorong mobilitas sosial ada 6. Faktor struktural, individu, sosial, keadaan ekonomi, situasi politik, dan kependudukan. Dan yang terakhir, faktor penghambat mobilitas sosial ada 2, yaitu faktor kemiskinan dan diskriminasi. Nah, sekian untuk materi hari ini. Karena kita diawali oleh doa, tolong Ketua Kelas pimpin doa untuk menutup pembelajaran hari ini. Untuk anak-anak semua dimohon untuk berdiri ya. Karena kita di awal memulai dengan doa, ada baiknya kita mengakhiri dengan doa. Doa bisa dipanjatkan dengan agama masing-masing. Berdoa bisa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selamat pagi. Pagi. Baik.